Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Langsung saja mungkin Mbak Hanifah menjawab pertanyaan kita tadi. Kenapa kok bisa peristiwa ini terjadi? Seleluasa itukah jam terbang atau kriminal karirnya? Bagaimana gitu Anda melihatnya? Baik, sebetulnya ini kan sangat-sangat menyedihkan ya. Seseorang yang seharusnya menyembuhkan, tetapi justru menyakitkan atau mencelakakan gitu ya. Siapa sih yang nggak berharap sembuh, tenang, aman gitu ya dengan seseorang yang profesinya itu sudah sangat-sangat kita junjung tinggi gitu ya. Tapi ternyata dia bisa melakukan hal itu dengan leluasa di ruangannya. Kalau seperti ini kan berarti ada karir kriminal. Seseorang yang sudah mengedukasi dirinya untuk melakukan kejahatan. Dengan kemampuan yang ada, dengan kesempatan yang dia punya. Dengan status yang dia punya pula. Sehingga dia bisa memilih korbannya siapa, dan kebetulan korban yang paling gampang dan paling percaya adalah masyarakat yang datang ke situ, yaitu pasiennya. Baik pasien maupun keluarga pasien, karena ini kan keluarga pasien ya. Ini kan berarti yang pertama, maaf, ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang ini melakukan hal ini. Yang pertama karena bagaimana kondisi secara psikologis dia, secara individu. Apakah dia memang ada penyimpangan seksual, yaitu seseorang yang suka melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak berdaya, bisa meninggal atau dalam kondisi tidur atau pingsan atau dan lain-lain. Tapi kondisi ini harus ditentukan, harus dinyatakan oleh secara medis dari kedokteran. Tapi ini tetap harus kita ketahui. Karena kalau sudah demikian berarti ada kemungkinan korbannya banyak dan dengan motif yang sama, dengan cara modus yang sama juga. Yang sama. Yang kedua secara struktural yang seperti tadi disampaikan Dr. Nasar. Bagaimana pengawasan di tempat itu? Kalau tadi Dr. Nasar bilang dari pemerintah turun ke institusi, ke rumah sakit itu, terus bagaimana dengan cara dia mengelola diri? Karena sebetulnya semua orang itu punya potensi untuk melakukan kejahatan. Tetapi karena kita punya pengendalian diri, kita jadi tidak melakukan kejahatan gitu loh. Kita kan berpotensi sekali kita melakukan kejahatan. Ketika kepepet atau ketika nafsu tinggi, nafsu itu kan macam-macam ya. Nafsu kali ini untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh, bisa hal-hal yang lain. Tapi bagaimana dia mengendalikan diri? Ketika pengendalian diri kurang, berarti mungkin, maaf ya dok ya, apakah ketika dalam melakukan proses pembelajaran di kedokteran itu tidak ada etik-etik yang diberikan atau ujian-ujian tertentu, kelolosan-kelolosan tertentu dengan proses yang sudah ditentukan sehingga dia tidak menghargai itu. Yang mempengaruhi moralitas dan nilai-nilai dia itu sendiri gitu. Selanjutnya secara sosial, dari secara sosial aja ketahuan bahwa ada perbedaan struktur ya, ada perbedaan kekuasaan. Jadi dia menggunakan ketimpangan kekuasaan itu untuk melakukan hal ini. Tapi dok, kalau berbicara soal karir kriminal seseorang, kalau kita lihat dari kasus ini, apakah ini sesuatu yang dibangun secara sekejap karena hanya ada kesempatan atau memang ini udah perilaku yang dilakukan sejak lama? Kalau dilihat dari seperti ini sudah direncanakan. Berulang sudah biasa berarti kalau bisa kalau dikatakan. Sudah biasa kita nggak bisa menentukan seperti itu karena kita harus melihat kasus penemuan kasus. Tapi kalau secara modus dia sudah kan tempus locus actusnya kan jelas gitu ya. Tempus waktu, dia sudah menentukan waktu bahwa ketika ada orang kesulitan, dia pasti memohon-mohon kepada dokter untuk kesembuhan keluarga. Nah itu kan dipakai untuk kesempatan. Tempus berarti waktunya sudah ditentukan. Lokusnya adalah di tempat dia punya otoritas, di tempat dia. Terus aktusnya dengan cara apa? Dengan kemampuan dia. Artinya ini semua kan sudah dipelajari dengan matang. Dan dia sudah bisa menentukan siapa korbannya. Karena dalam proses kejahatan itu sebetulnya masing-masing pelaku kejahatan itu yang pertama, dia punya niat. Yang kedua, dia tahu sumber dayanya. Sumber daya baik dia sendiri maupun sumber daya si korban. Dengan dia menyuntikkan sesuatu atau memasukkan obat, dia meyakini bahwa orang ini tidak akan menggugat karena dia nggak tahu apa-apa. Dia dalam kondisi yang tidak sadar. Gitu loh. Kemudian dia mencari, sebetulnya dicari apa sih gitu. Keuntungannya dicari apa? Kepuasan seksual gitu. Nah ini yang dalam proses ini yang membentuk persepsi bahwa pelaku ini sudah melakukan pembelajaran sebelumnya. Gitu. Dok, tanggapannya mungkin langsung. Iya, saya melanjutkan saja itu benar. Benar. Lalu apa yang bisa memagari dari mulai mens reanya, lalu memagari dirinya pada ada temponya ada. Dia tidak mau menggunakan tempo itu. Lalu
tempatnya ada, suasana yang demikian, lewat tengah malam, tapi dia tidak mau menggunakan tempat itu dan seterusnya, dia tidak akan melakukan aktus, nggak akan ada aksinya, nggak akan ada perbuatan. Itu apa? Sederhana saja, nggak usah orang terlalu terdidik. Itu bekal yang ada diberikan waktu dia tadi seperti Anda mengatakan, apakah dalam pendidikan itu ada dilakukan etika? Ada, tidak hanya disiplin. Psikotes juga ya? Oh, luar biasa. Itu anestesi itu kami aja salut. Anestesi itu di atas sedikit di atas bedah itu psikotes. Karena lebih sulit gitu ya. Lebih sulit harusnya. Tapi nggak bisa bertanggung jawabkan. Tapi dia bertanggung jawab terhadap pasiennya dan terhadap operator dokter bedah yang dia layani. Oh iya. Tapi kok bisa nggak terdetek nih? Saya teruskan dulu tadi yang sedikit. Saya nggak, yang memagari itu adalah etikanya yang diberikan sejak dari awal dia masuk itu. Itu secara gradual itu selalu diberikan dan paling terakhir setiap dia mengajukan mutasi profesinya itu dilakukan oleh MKEK dari level bawah, Majelis Kode Etik dan Etika itu tadi. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kok dia masih nggak terdetek gitu loh. Kalau emang psikotesnya lebih sulit, lebih ketat misalnya. Nah, itulah pagar-pagar, itulah instrumen-instrumen yang digunakan. Jadi artinya pembekalan buat dia itu sudah cukup memadai. Tetapi secara personal ya, secara personal demikian. Kemudian itu yang juga saya katakan. Jadi sebelum kita pasti Putri ini sama pasti akan bertanya, loh, kok bisa punya kesempatan dia? Nah, itu dok, kesempatan. Kan gini, selama pengalaman saya berobat ke rumah sakit atau ke dokter, saya tidak pernah dilayani sendiri dengan satu dokter. Pasti selalu ada suster. Nah, perawat. Entah pun yang ngambil darah itu pasti adalah suster. Tidak pernah dokter yang ngambil darah saya gitu. Pasti ada suster. Atau mungkin yang menjelaskan obat-obatan pun biasanya cenderung lebih ke suster kayak gitu. Nah, ini tampaknya dia tidak beraksi sendiri ya. Kalau curiganya begitu bukan? Nah, maaf. Jangan kita mengatakan dulu dia itu tidak beraksi sendiri. Buat orang kriminolog, itu tentu iya. Pasti itu kan semua ditrace. Tetapi persoalannya adalah personally, justru kesempatan itulah yang ada sama dia itu. Jadi bukan dia kerja sama. Kenapa? Pertanyaan yang lebih menukik lagi. Kok bisa dia mengkolek obat? Itu urusan apa? Farmasi. Itu urusan farmasi yang bertanggung jawab. Lalu kan ada pengawasannya. Kan tidak bisa obat ini untuk si A habis selesai. Namanya bahan habis pakai. Kalau ada restannya dia akan kembali. Misalnya. Nah, ini saya tidak menohok rumah sakit Hasan Sadikin supaya saya nggak dihujat setelah menindak. Tetapi itu nggak boleh berlepas tangan. Lengah lah ya, kayak gitu pengawasannya lengah ya. Coba ini dulu. Nah, ini barangkali yang perlu akan mereka benahi. Salut kita. Tetapi tidak bisa mengatakan seluruhnya itu kepada personalnya. Seluruhnya akan penyebab. Apalagi kalau kita mengatakan terlalu cepat mengatakan ini terjadi ini sebenarnya ini karena ada kelainan ya, itu narasi yang diangkat oleh pihak kepolisian adalah kelainan seksual begitu, penyimpangan seksual. Kalau informasinya kan 3 korban sekarang, tapi pelaku ini memang masih 1. Kalau dari runutan kronologi yang disampaikan pihak kepolisian, Mbak Hanifah sendiri merasa ada yang janggal nggak? Atau mungkin berpeluang ini pelakunya nggak cuma 1 sebetulnya, atau bagaimana? Seperti yang disampaikan sama dokter, bahwa sebetulnya ini kan ada keterlibatan pihak lain ya, seperti tadi obat-obatan dari farmasi. Dan kalau dari kriminologi sebetulnya kejahatan itu kan dipelajari, differential association. Jadi dia mempelajari dari siapa nih? Dia mempelajari kalau aku mau melakukan pencabulan dengan cara ini, aku harus berhubungan dengan siapa? Bagaimana caranya? Punya kompanyon siapa? Iya, betul. Baru peran pembantu begitu ya bisa baru semester 2 dia udah bisa gitu. Artinya itu kan sudah dipikir dalam waktu yang sangat lama gitu ya, karena melibatkan orang-orang yang mungkin juga mereka punya aturan sendiri, punya kode etik sendiri gitu.
Lalu selain itu dia juga akan mempelajari bagaimana cara menghindari hukum. Bisa jadi karena dokter dia merasa bahwa saya bisa menyampaikan kalau saya sakit jiwa, ada gangguan mental begitu. Nah itu yang mungkin diangkat. Jadi intinya yang kita hadapi adalah orang pintar. Seorang dokter nggak ada yang pinter dong gitu ya. Apalagi mahasiswa spesialis kan itu betul. Berat ya sekolahnya ya dok. Artinya gitu. Dia sudah mempelajari ini sehingga sampai di titik ini itu pembelajarannya sudah banyak sekali yang sudah dia lakukan. Dan mungkin ada banyak yang terlibat, hanya saja mungkin yang terlibat bisa saja tahu, bisa saja tidak tahu. Dok ya. Betul. Baik, saya juga mau ke dokter nanti setelah jeda ya, bagaimana kemudian apakah ada pengaruh ataupun unsur masih minimnya pengetahuan masyarakat terkait bagaimana proses untuk melakukan anestesi begitu ya di suatu rumah sakit untuk mencegah hal serupa bisa kembali terjadi. Sesaat lagi ya. Ya, dan kita juga masih menunggu ya respon dari Polda Jawa Barat. Betul. Kita masih terus mencoba menghubungi untuk memberikan informasi terbaru. Tapi sesaat lagi pemirsa, kita akan kembali untuk Anda.